Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'du. Sahabat-sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengenal musuh, karena orang yang tidak kenal musuhnya akan dengan mudah ditipu dan dikalahkan. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang fenomena kesurupan dan apa ciri-ciri orang kesurupan. Nah, sekarang kita akan membahas apa penyebab terjadinya kesurupan, atau kenapa jin atau syaitan masuk ke tubuh manusia. Nah, dalam hal ini ada dua kemungkinannya. Yang pertama, jin syaitan itu sendiri yang mau masuk ke tubuh manusia. Nah, kemungkinan dia masuk karena ingin menggoda. Nah, ini yang terbanyak. Maka ciri-cirinya adalah orang yang dimasuki itu akan berat sekali beribadah, mudah sekali bermaksiat, berat untuk sholat, berat bangun subuh, berat baca Quran, tapi kalau dengan maksiat sangat cepat. Nah, biasanya seperti itu ciri-cirinya. Jadi kalau ada orang mengalami, kenapa kok berat sekali beribadah, kayak ada yang menghalangi, kenapa suka sekali maksiat. Nah, na'udzubillah, summa na'udzubillah, jangan-jangan itu ciri-ciri orang yang kesurupan, karena jin yang masuk, syaitan yang masuk ingin untuk menggoda. Yang kedua, karena balas dendam. Bagaimana ceritanya? Nah, dalam Islam kita diajarkan, kalau menaruh sesuatu yang berat atau melemparkan sesuatu dari rumah, dari jendela rumah, mesti membaca bismillah. Nah, kalau tidak, nah terkadang itu kena jin keluarganya atau anaknya, dia tersakiti, lalu dia akan masuk, dan biasanya yang dirasakan oleh orang itu adalah sakit yang luar biasa, sakit kepala yang luar biasa, panas yang luar biasa, dan seterusnya. Nah, ada juga kemungkinannya jin masuk karena cinta. Nah, ini mungkin agak aneh terasa ya, padahal para ulama sudah membahas, bahkan bisa orang nikah dengan jin, cuman nggak boleh siapa yang akan jadi saksinya, ya enggak, dan seterusnya. Nah, ciri-cirinya kalau jin itu masuk karena cinta adalah, nah, orang itu suka atau sering mimpi berhubungan intim. Biasanya seperti itu. Kadang tiap malam berhubungan intim dan seterusnya. Nah, lalu kemudian penyebab berikutnya adalah dimasukkan. Nah, dimasukkan ini juga dua perkaranya atau dua modelnya. Yang pertama, ya dimasukkan, ya orang itu sendiri yang memasukkannya dengan sukarela. Nah, di antaranya umpamanya dia memakai jimat-jimat. Nah, jimat ini ya itu sebenarnya tempat nginapnya jin. Nah, kadang jin itu di jimat itu kadang masuk ke tubuhnya. Maka orang kalau pakai jimat tiba-tiba sering mimpi buruk, sakit kepala, emosional, suka sedih dan segala macamnya, nah, itu berarti jimatnya jin itu masuk ke dalam tubuhnya. Atau karena orang mengamalkan amalan-amalan yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah, yang amalan itu justru membuat jin datang dan masuk ke tubuhnya. Umpamanya puasa yang aneh-aneh. Nah, ada orang puasa umpamanya seminggu, tetapi kemudian di dalam lubang dia berwasiat kepada keluarganya, ya, kalau 1 minggu nanti, setelah 1 minggu tolong tarik ini, kalau saya balas berarti saya masih hidup, nah, tolong selamatkan saya, kalau enggak berarti saya sudah mati, itulah kubur saya. Ada orang puasa seperti itu. Atau puasa ngalong, puasa ya malam hari, kakinya diikat ke atas, kepalanya ke bawah. Atau berbagai macam puasa mutih, ya, dan seterusnya, puasa-puasa yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kadang orang puasa-puasa seperti itu hari ketiga badannya mulai terasa panas karena jin sudah masuk ke dalam tubuhnya. Jadi itu dimasukkan oleh orang itu sendiri dengan kesadarannya, ya, mungkin untuk mendapatkan ilmu tertentu dan segala macamnya. Atau dimasukkan oleh orang lain. Nah, ini ya dua kemungkinan. Yang pertama adalah sihir. Jadi sihir itu ada tukang sihir, ya, memasukkan jin ke tubuh seseorang. Nah, tujuannya mungkin untuk membuat orang itu sakit, membuat orang itu badannya gatal-gatal, membuat orang itu jatuh cinta, membuat orang itu benci kepada keluarganya, atau membuat orang kemudian bermasalah dalam pekerjaannya. Ada orang yang ketika dia berpikir tentang pekerjaannya langsung mual-mual. Kalau dia mau berangkat ke kantornya langsung sakit kepala. Tapi kalau di rumah dia aman-aman saja. Jadi dia dimasukkan, syaitan dimasukkan
oleh orang lain ya untuk sihir. Ada juga kemudian dimasukkan karena mewariskan ilmu. Kadang orang-orang dahulu kala untuk mendapatkan ilmu tertentu mereka bertapa ya, mungkin di gunung, di gua, di laut dan segala macamnya. Dalam petapaan itu akan datang syaitan, kamu mau apa? Saya mau ini. Maka jin akan minta syarat ini, dan di antara syaratnya itu adalah buat perjanjian bahwa dia akan turun kepada 7 turunannya, biasanya anak laki-laki, kalau nggak ada laki-laki mungkin ponakan dan seterusnya. Nah, biasanya kalau seperti ini yaitu ruwet untuk melepaskannya, untuk meruqyahnya ya, apalagi kalau kemudian anak itu dan keluarganya nggak paham, yaitu sebenarnya bukan kelebihan, tapi ada orang yang menganggap itu adalah sebuah kelebihan. Jadi ini diturunkan. Nah, sahabat-sahabat sedang berbahagia, ini bagaimana solusinya? Masya Allah, Islam agama yang syamil mutakamil, sempurna, paripurna, yashmakulla marafiqal haya, mencakup segala aspek kehidupan manusia, menjawab segala kebutuhan manusia. Nah, untuk solusi bagi orang yang kesurupan, baik yang jin itu masuk sendiri mau dimasukkan, adalah dengan cara melakukan ruqyah. Ruqyah itu secara bahasa artinya membacakan sesuatu dari Quran, maka itulah yang disebut dengan ruqyah syariah, yaitu ruqyah yang sesuai dengan syariah. Ya, sebagaimana dalam sebuah riwayat bahwa ini hadis dari sahabi Abu Laila diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, ada seorang Arab datang kepada Nabi mengatakan, saudara saya sakit. Apa kata Nabi? Atini bi, bawa dia ke sini. Maka apa kata Abu Laila? Saya mendengar Rasulullah SAW membacakan kepadanya yaitu Al-Fatihah, kemudian 4 ayat awal Al-Baqarah, 2 ayat di tengah Al-Baqarah, wa ilahukum ilahu wahid, ayat kursi, 3 ayat di akhir Al-Baqarah, kemudian beberapa ayat atau 1 ayat di awal surah Al-Imran, kemudian juga 1 ayat di surah Al-A'raf, 1 ayat di surah Al-Mu'minun, 1 ayat di surah Jin, kemudian 10 ayat di awal surah As-Saffat, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Nah, maka kemudian saudaranya itu kemudian, saudara orang Arab Badui itu kemudian menjadi sembuh. Jadi ini dalil bahwa bagi orang yang kesurupan atau bahkan sakit secara umum, orang kena sihir, itu caranya dibacakan Al-Quran ditambah dengan zikir-zikir dan doa-doa ya dari Nabi, kemudian berbahasa Arab dan didengar secara lantang. Adapun kalau kemudian yang dijadikan mantra itu ya mungkin bahasa-bahasa daerah, dibaca qomat kamit ya, kemudian peruqyahnya itu ya tidak beres ibadahnya, tidak bagus akidahnya ya, kemudian kalau bukan muhrimnya dia pegang dan seterusnya. Nah, itu ruqyah juga, tapi kata Imam Nawawi itu namanya ruqyah fasidah, ruqyah yang rusak, bahkan itu adalah ruqyah syirkiyah. Nah, oleh karenanya idealnya setiap mukmin, setiap orang Islam harus memahami ini, bahwa kalau orang sakitnya atau pikirannya atau perasaannya karena dia diganggu oleh jin atau karena kesurupan sektoral, bahkan juga orang yang mengalami kesurupan total, maka hendaklah dilakukan bantuan atau ruqyah dengan ruqyah syariah, yaitu dengan membacakan ayat Al-Quran atau doa zikir dari Nabi ya, yang dibaca secara lantang oleh orang yang beriman. Demikian, semoga kita terhindar dari minta bantuan kepada dukun, kepada orang yang salah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya John Pamil mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengantarkan kita menjadi insan-insan bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.